Hai guys, welcome to Cerita Dokter Muda. Setelah beberapa saat kami hiatus jilid 2, kami kembali lagi. Kali ini, kami akan membahas mengenai probiotik yang akhir-akhir ini cukup populer diberikan pada pasien COVID. Sebenarnya, apa sih probiotik itu? Lalu, apakah benar ada keterkaitan antara probiotik dengan COVID? Penasaran sama jawabannya? Yuk, kita simak videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cerita Dokter Muda, dan jangan lupa bahagia. Hai, akhirnya bisa ketemu lagi di video yang baru kali ini dengan sedikit perubahan format. Hal ini nggak lepas dikarenakan angka kejadian COVID yang semakin meningkat pesat, bahkan dampak dari peningkatan angka kejadian COVID ini sudah mulai dirasakan di lingkungan sekitar kita, baik dari rekan-rekan sesama dokter muda ataupun dari keluarga-keluarga dari teman-teman terdekat kita. Bahkan efek dari peningkatan angka kejadian COVID ini sampai-sampai ruangan yang awalnya itu bukan diperuntukkan untuk COVID, saat ini diubah menjadi ruangan khusus COVID. Dan juga di depan rumah sakit kami itu sampai dipasang tenda darurat. Pasien-pasien banyak yang berjajar di depan IGD, yang mana fenomena ini itu tidak kami temui di beberapa bulan sebelumnya. Seiring dengan peningkatan COVID, meningkat pula beberapa produk yang dipercaya mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Salah satunya adalah probiotik, yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita bahas mengenai efek atau keterkaitan antara probiotik dan juga COVID, perlu kiranya kita pelajari dulu sebenarnya definisi probiotik itu apa, kemudian fungsi probiotik secara umum itu apa, dan produk-produk probiotik itu bisa kita dapatkan dari apa sih, seperti itu yang akan dibahas oleh Alfian. Silakan. Nah, benar guys, jadi sebelum kita membahas sebenarnya bagaimana sih hubungan antara probiotik dan juga COVID, bersama-sama kita terlebih dahulu akan membahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan probiotik. Jadi, probiotik itu merupakan suatu bakteri baik. Biasa orang ada yang menyebut dengan bakteri komensal. Berbicara bakteri baik, emangnya di dalam tubuh ada bakteri jahat? Ada guys jawabannya. Jadi memang di dalam tubuh kita ini ada yang namanya bakteri baik dan juga bakteri jahat. Lalu apa yang dimaksud dengan bakteri baik ini? Bakteri baik ini memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh kita guys. Jadi membantu tubuh kita untuk tidak gampang terkena penyakit. Sedangkan bakteri jahat ya bakteri yang membuat tubuh kita terkena penyakit. Kalau terjadi ketidakseimbangan komposisi antara bakteri baik dan juga bakteri jahat di dalam tubuh kita, ya kita akan gampang terkena penyakit. Simpelnya kayak gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapatkan sumber-sumber probiotik? Jadi probiotik ini bisa kita temukan pada makanan-makanan fermentasi guys, seperti tempe, kimchi, yogurt, dan fun fact-nya juga guys, makanan-makanan tradisional khas Indonesia juga terbukti mengandung probiotik guys, seperti getuk, gatot, growol. Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, itu juga mengandung probiotik. Keren kan? Kalau dalam bentuk instannya, teman-teman juga bisa mendapatkan probiotik ini dalam bentuk minuman instan ya, seperti Yakult, atau mungkin dulu ada Vitacam, atau saat ini juga banyak kok yang menjual produk-produk probiotik dalam bentuk suplemen kapsul maupun tablet. Oh iya, contoh-contoh bakteri probiotik misalnya Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nggak yang ternyata setiap hari itu telah mengkonsumsi probiotik tanpa disadari, atau mungkin memang menyadari bahwa probiotik ini baik untuk kesehatan dan telah mengkonsumsinya setiap hari? Dan apa yang kalian rasakan sebelum dan setelah mengkonsumsi probiotik ini secara rutin? Drop komen di bawah ya. Ya, sekarang kita bicara tentang hubungan antara COVID dan juga probiotik. Yang pertama berasal dari pembahasan yang dilakukan oleh Amin and Olaimat et al. Tahun 2020. Ini jurnalnya, yang mengatakan bahwa ada yang namanya gut-lung axis. Jadi adanya hubungan antara pencernaan dan juga paru-paru, di mana dikatakan bahwa peradangan yang terjadi pada pencernaan itu terjadi akibat peradangan yang terjadi pada paru-paru. Meskipun mekanismenya itu belum diketahui secara jelas, tetapi salah satu hipotesis ini terjadi akibat dysbiosis.
Dysbiosis itu apa? Dysbiosis merupakan suatu keadaan di mana jumlah bakteri baik dan jumlah bakteri yang jahat itu tidak normal, sehingga memunculkan beberapa efek di saluran pencernaan seperti diare. Sehingga nggak jarang kita temui pasien COVID yang menderita diare. Pada jurnal ini juga dikatakan bahwa probiotik ini mampu mencegah dan juga mengobati infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah influenza. Nah, terus apa kaitannya dengan COVID? Oke, jadi COVID ini memiliki suatu host cell receptor, yaitu ACE atau angiotensin converting enzyme. Apa itu host cell receptor? Host cell receptor merupakan sesuatu yang ditumpangi oleh COVID supaya ia dapat masuk ke dalam tubuh. Jadi COVID ini butuh ACE untuk masuk ke dalam tubuh. Gitu. Nah, dan pada jurnal ini disebutkan bahwa probiotik mampu memblok ACE. Seperti itu. Jadi keterkaitannya di situ, probiotik mampu menghambat ACE, padahal ACE merupakan suatu host cell receptor untuk COVID. Yang kedua, yaitu systematic review oleh Marie-Rosga et al. Tahun 2020, Bifidobacter longum yang dikombinasikan dengan Lactobacillus bulgaricus dan Staphylococcus thermophilus merupakan simbiotik pilihan utama untuk mencegah VAP. VAP itu adalah penggunaan ventilator yang diakibatkan karena pneumonia atau penyakit di paru. Dan simbiotik 2000 forte itu memiliki potensi untuk menurunkan angka kematian di ICU. Nah, namun perlu kami ingatkan bahwa penggunaan probiotik di sini hanya digunakan sebagai pendukung dari obat-obatan yang memang sudah diberikan oleh dokter. Jadi nggak bisa kita hanya menggunakan probiotik dengan mengesampingkan obat-obatan. Nah, dari pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa pemberian probiotik atau suplementasi probiotik ini untuk pasien COVID itu memberikan dampak yang baik, seperti memberikan luaran yang lebih baik untuk pasien COVID ini. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah probiotik ini bukan obat COVID ya guys ya. Jadi bukan menjadi pengganti obat COVID yang saat ini telah ada. Probiotik hanya berfungsi sebagai suplementasi tambahan yang dapat mempercepat atau meningkatkan efektivitas pengobatan COVID. Oke guys, cukup sekian video dari kita. Kalian yang belum subscribe channel Cerita Dokter Muda, sekarang juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan kalian yang belum follow sosmed kita, jangan lupa follow di @alfianyusanto dan Hilmi Ardian. Dan jangan lupa follow juga TikTok kita di @cerita dokter muda, karena di situ akan ada video-video singkat tips kesehatan dan juga cerita kita dalam kegiatan sebagai dokter muda sehari-hari. Oke guys, cukup sekian dari kita. See you in the next video. Bye bye.